Shalom, saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memulai hari ini. Kita boleh menyambut hari ini di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Nabi Sakaria, dari pasal yang ketiga dan juga pasal yang keempat. Saudara, kita akan membaca hanya beberapa ayat saja. Dalam Sakaria pasal yang ketiga, saya akan membacakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Sakaria pasal yang keempat, saya akan bacakan bagi kita. Sakaria pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan Sakaria pasal yang ketiga dan juga pasal yang keempat ini merupakan bagian di dalam rangkaian penglihatan yang dilihat oleh Nabi Sakaria yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, yaitu dalam penglihatan yang keempat dan penglihatan yang kelima. Dan dalam dua penglihatan ini muncul dua nama besar. Yang pertama adalah imam besar Yosua atau Yosua bin Yosadak, dan yang kedua adalah Zerubabel bin Sealtiel. Nah, saudara, kalau kita melihat dua nama ini adalah dua nama yang tercatat di dalam kitab Hagai, di mana keduanya, satunya imam besar Yosua, satunya bupati Yehuda yaitu Zerubabel bin Sealtiel, adalah dua orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian bisa membangun bait Allah yang kedua dan mengembalikan ibadah umat Allah sama seperti apa yang Tuhan itu harapkan. Namun, saudara, bukan berarti perjuangan mereka, pelayanan mereka tanpa tantangan, saudara. Dalam bagian ini, saudara, nama itu muncul, kedua nama ini muncul, yaitu Yosua dan juga Zerubabel, untuk memberikan peringatan dan juga sekaligus memberikan janji kepada orang Israel. Terus dalam pasal yang ketiga tadi kita melihat bahwa sebetulnya imam besar Yosua di situ melambangkan orang-orang Israel sendiri yang kemudian dikatakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sebetulnya secara ibadah ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka belum bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, imam besar Yosua yang dimunculkan penglihatannya kepada Zakaria ini melambangkan orang-orang Israel yang Tuhan itu inginkan, Tuhan itu rindukan, supaya ibadah mereka itu adalah menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab imam besar Yosua yang muncul dalam penglihatan Zakaria ini dikatakan imam besar yang memakai pakaian yang sangat kotor. Lalu kemudian Tuhan memberikan pakaian pesta kepadanya. Bahkan bukan hanya itu, saudara, dikatakan pada bagian firman Tuhan ini bahwa ketika nantinya umat Allah itu hidupnya berkenan kepada Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan bukan hanya menghadirkan imam besar Yosua yang seperti sudah mereka lihat, tetapi justru Tuhan akan menghadirkan hambanya sendiri, yaitu Sang Tunas, yang kemudian nanti dalam tahun-tahun berikutnya, bahkan ratusan tahun sudah penantian akan nubuatan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara, inilah yang Tuhan sampaikan kepada Sakaria melalui penglihatan di mana dia melihat imam besar
Yosua. Dan dalam pasal yang keempat, saudara, Zerubabel muncul. Zerubabel diangkat lagi oleh Tuhan melalui penglihatan. Tapi pada waktu itu dikatakan ada kandil emas yang dilihat oleh Zakaria, di mana di situ kandil itu melambangkan saudara adanya cahaya, adanya sinar, adanya terang yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Dan Zerubabel saudara dikatakan sebagai seorang yang bukan karena kuatnya, bukan karena gagahnya dia bisa memimpin umat Allah, tapi justru karena Allah sendiri yang mendatangkan kuat kuasanya. Dan terang yang dilambangkan kandil itu akan menyertai umat Allah. Dan sudah di pasal yang keempat ini ditutup dengan penglihatan kepada Nabi Zakaria sudah dengan 2 pohon zaitun di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil, yaitu 2 pohon zaitun yang sekali lagi menunjukkan keberadaan 2 hamba Tuhan ini, yaitu Imam Besar Yosua dan juga Zerubabel bin Shealtiel. Dan kandil itu berdiri di tengah-tengah sebagai sebuah perwujudan bahwa Allah yang adalah terang itu hadir di tengah-tengah umat Israel. Dan apa yang kita bisa pelajari lewat 2 bagian pasal kitab Nabi Zakaria ini, baik pasal yang ketiga maupun pasal yang keempat. Dan yang pertama, Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus-menerus menyatakan dirinya melalui pemeliharaannya, melalui kepemimpinan dan orang-orang yang Tuhan berikan kepada umat Allah. Ada Imam Besar Yosua, ada Bupati Zerubabel bin Shealtiel. Nah, sudah sampai kemudian muncullah keturunan dari 2 orang ini, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini untuk memimpin umat Allah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah yang kita berikan kepada Kristus adalah merupakan wujud ibadah kita yang benar dan berkenan kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah nyatakan setiap pribadi yang hadir di tengah-tengah dunia ini sampai puncaknya kepada Yesus Kristus, apakah kemudian kita sudah mengikut Dia dengan setia? Terus yang kedua, apa yang kita bisa pelajari pada bagian ini? Bahwa penyertaan Allah itu juga harus diikuti dengan respon kita yang benar. Sebagai pemimpin manusia yang Tuhan percayakan umat Allah di tengah-tengah dunia ini, entahkah di keluargamu, engkau sebagai kepala keluarga, engkau sebagai orang tua, entahkah di dalam gerejamu, engkau sebagai ketua panitia, ketua majelis, entahkah engkau sebagai hamba Tuhan yang mengembalakan gereja yang Tuhan percayakan kepadamu. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup sama seperti apa yang Tuhan inginkan sebagai seorang pemimpin yang hidup di tengah-tengah umat yang Tuhan percayakan? Sudahkah kita menjadi teladan? Dan kita sebagai umat Tuhan yang berkata dan yang kemudian menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sudahkah kita juga belajar hidup bersama dengan pemimpin kita itu untuk kemudian berjalan bersama mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Setelah 2 perenungan ini biarlah menuntun kehidupan kita khususnya sepanjang hari ini. Kalau Tuhan sudah menghadirkan Imam Besar Yosua, atau sudah menghadirkan Zerubabel bin Shealtiel untuk membangun kembali bait Allah, apakah hari ini bukan bait Allah secara fisik, ketika Tuhan percayakan ada orang-orang yang ada di tengah-tengah kita untuk bersama-sama berjalan menuju apa yang Tuhan itu kehendaki di dalam kemuliaan dan kasih-Nya itu? Apakah kita sudah belajar hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu? Kalau Tuhan terus nyatakan kasih-Nya kepada kita, bila kita juga terus belajar menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Selamat menjalani hari ini, dan bila Tuhan terus menyertai kita, dan kita hidup di dalam pemeliharaan-Nya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.